Baik, masuk ke materi pembuka terlebih dahulu. Jadi, apa sih itu sistem informasi akuntansi? Sistem informasi akuntansi sendiri ini adalah suatu kegiatan pengelompokan, penggolongan, mencatat, dan juga memproses kegiatan bisnis perusahaan ke dalam sebuah pelaporan keuangan sebagai suatu informasi dan pengambilan keputusan yang relevan bagi manajemen dan pihak lainnya. Informasi akuntansi dan keuangan ini sendiri sangat dibutuhkan oleh berbagai pihak, khususnya untuk manajemen dari pihak internal, di mana sebagai dasar pengambilan suatu keputusan bisnis. Selain pihak internal tersebut, informasi keuangan sangat dibutuhkan oleh pihak-pihak luar perusahaan, seperti calon investor, kreditur, kantor pajak, dan juga masyarakat umum. Baik, selanjutnya di sini ada sistem. Jadi, sistem sendiri ini diartikan sebagai suatu kerangka komponen prosedur maupun elemen-elemen yang saling berhubungan dan saling berinteraksi yang disusun untuk mencapai satu atau lebih tujuan bersama. Atau lebih singkatnya lagi dapat diartikan sebagai sekumpulan dua atau lebih komponen yang saling terkait yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Baik, selanjutnya di sini terdapat subsistem dari sistem. Yang pertama itu ada goal konflik atau konflik tujuan yang dapat terjadi ketika tujuan subsistem ini sendiri tidak konsisten dengan tujuan subsistem lainnya atau dengan sistem secara keseluruhan. Contohnya itu ketika suatu sistem lebih mengutamakan kepentingan sendiri tanpa memikirkan sistem lainnya sehingga timbullah sebuah konflik. Lalu yang kedua di sini ada goal congruence atau keselarasan tujuan yang terjadi ketika subsistem ini mencapai tujuannya sambil berkontribusi pada tujuan organisasi secara keseluruhan. Contohnya itu seperti ketika seorang pimpinan memiliki sebuah goal atau sebuah tujuan, maka ia harus mengkomunikasikan kepada bawahannya yang diharapkan akan membantu mencapai tujuan tersebut. Dan yang berada di bawahnya ini juga harus menetapkan goalnya sesuai dengan goal yang ada di atasnya dari hasil komunikasi antar keduanya. Namun kenyataannya akan sulit dilakukan karena umumnya anggota sebuah organisasi atau perusahaan itu akan mengharapkan kompetensi yang tinggi dan sebanyak mungkin, serta di sisi lain organisasi atau perusahaan tersebut menginginkan laba yang semaksimal mungkin. Baik, selanjutnya di sini ada data versus informasi. Jadi, data sendiri ini adalah merupakan fakta yang dikumpulkan, dicatat, disimpan, dan diproses dengan sistem informasi yang masih belum diolah. Sedangkan informasi adalah data yang telah disusun dan diolah untuk memberikan makna dan membuktikan proses pengambilan keputusan. Namun, perlu diketahui bahwa ada batasan-batasan jumlah informasi yang dapat diserap dan diproses oleh pikiran manusia. Hal ini sendiri itu memicu terjadinya information overload atau kelebihan informasi yang terjadi ketika batas-batas tersebut dilewati dan mengakibatkan penurunan kualitas pengambilan keputusan serta peningkatan biaya penyediaan informasi tersebut. Sehingga di sisi lain juga terdapat beberapa information technology yang dapat membantu mengambil keputusan menyaring dan mempertimbangkan informasi dengan lebih efektif. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa data itu sendiri bisa diartikan sebagai fakta mentah atau rincian peristiwa yang belum diolah. Maka dari itu, data tersebut harus diolah terlebih dahulu untuk menjadi suatu informasi yang dapat diterima oleh penerimanya. Umumnya, setiap organisasi memerlukan sebuah informasi untuk membuat sebuah keputusan yang efektif. Selain itu, setiap organisasi biasanya terhubung dengan sebuah proses bisnis. Proses bisnis merupakan serangkaian aktivitas dan juga tugas yang saling terkait, terkoordinasi dan juga terstruktur yang dilakukan oleh seseorang, komputer maupun mesin, yang mana bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi tertentu. Kebutuhan informasi. Sebagai contoh di sini ada Scott dan Susan yang memutuskan bahwasanya mereka harus memahami bagaimana cara kerja SNS sebelum Scott dan Susan dapat mengidentifikasi berbagai informasi yang sekiranya mereka perlukan untuk mengelola SNS secara efektif. Dalam hal ini, Scott dan Susan mengumpulkan dan juga menghasilkan informasi tersebut dalam sebuah tabel. Berikut merupakan tabel 1 strip 2 yang dibuat oleh Scott dan Susan yang berisikan tentang ringkasan sebagian analisis mereka, yang mana analisis ini mencantumkan berbagai proses bisnis dasar SNS dan juga beberapa keputusan penting yang perlu dibuat untuk setiap proses ini, dan juga beberapa informasi yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan.
Selanjutnya, proses bisnis. Setelah Scott dan juga Susan mengumpulkan berbagai informasi yang sekiranya mereka perlukan untuk membuat keputusan, Scott memutuskan untuk menata ulang proses bisnis yang sebelumnya tercantum dalam tabel 1-2 ke dalam berbagai kelompok transaksi terkait. Transaksi sendiri merupakan kesepakatan antara dua entitas untuk bertukar barang maupun jasa maupun peristiwa lain yang dapat diukur dalam istilah ekonomi oleh suatu organisasi. Sedangkan, sebuah proses yang dimulai dengan menangkap data transaksi dan juga diakhiri dengan keluaran informasi seperti laporan keuangan dapat disebut sebagai aktivitas pemrosesan transaksi. Nah, dalam hal ini, Scott dan Susan mengelompokkan berbagai pertukaran dan juga transaksi ini ke dalam 5 proses bisnis utama. Yang pertama ada siklus pendapatan, di mana barang dan jasa akan dijual untuk mendapatkan uang tunai ataupun janji di masa mendatang untuk menerima uang tunai. Kemudian ada siklus pengeluaran, di mana perusahaan akan membeli persediaan untuk dijual kembali maupun bahan baku yang digunakan untuk memproduksi produk dengan imbalan uang tunai atau janji masa depan untuk membayar uang tunai. Kemudian ada siklus produksi atau bisa disebut sebagai siklus konversi, di mana bahan baku diubah menjadi barang yang jadi. Kemudian ada siklus sumber daya manusia atau pengajian, di mana para karyawan dipekerjakan, dilatih, diberi kompensasi, dievaluasi, dipromosikan, dan juga diberhentikan. Kemudian ada yang terakhir yaitu siklus pembiayaan, di mana perusahaan menjual saham perusahaan kepada investor dan juga meminjam uang, dan yang mana investor ini akan diberikan bayaran berupa dividen dan juga bunga yang dibayarkan. Akuntansi adalah pencatatan transaksi keuangan suatu organisasi secara sistematis dan menyeluruh. Akuntansi juga mencakup meringkas, menganalisis, dan melaporkan transaksi-transaksi ini kepada manajemen, pemilik, badan pengawas, dan entitas pemungut pajak. Ada 6 komponen sistem informasi akuntansi. Yang pertama, orang-orang yang menggunakan sistem. Yang kedua, prosedur dan instruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data. Ketiga, data tentang organisasi dan kegiatan bisnisnya. Keempat, perangkat lunak yang digunakan untuk memproses data. Yang kelima, infrastruktur teknologi informasi termasuk komputer, perangkat periferal, dan perangkat komunikasi jaringan yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi. Yang keenam, kontrol internal dan langkah-langkah keamanan yang melindungi sistem informasi akuntansi. Kemudian, bagaimana sistem informasi akuntansi dapat menambah nilai bagi sebuah organisasi? Yang pertama, meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk atau layanan. Misalnya memantau mesin sehingga operator segera diberitahu saat kinerjanya berada di luar batas kualitas yang dapat diterima. Ini membantu menjaga kualitas produk, mengurangi limbah, dan menurunkan biaya. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Misalnya informasi yang tepat waktu memungkinkan pendekatan produksi tepat waktu karena memerlukan informasi yang konstan, akurat, dan terkini tentang inventaris bahan baku dan lokasinya. Yang ketiga, berbagi pengetahuan. Berbagi pengetahuan dan keahlian dapat meningkatkan operasi dan memberikan keunggulan kompetitif. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokannya. Misalnya memungkinkan pelanggan untuk mengakses inventaris dan sistem entry pesanan penjualan secara langsung dapat mengurangi biaya penjualan dan pemasaran, sehingga meningkatkan tingkat retensi pelanggan. Yang kelima, memperbaiki struktur pengendalian sistem informasi akuntansi dengan struktur pengendalian internal yang tepat dapat membantu melindungi sistem dari penipuan, kesalahan, kegagalan sistem, dan bencana. Dan yang terakhir, meningkatkan pengambilan keputusan. Peningkatan pengambilan keputusan sangat penting dan tidak dapat diabaikan. Sistem informasi akuntansi dapat digunakan untuk kecerdasan buatan dan analitik data. Kecerdasan buatan atau AI menggunakan sistem komputer untuk menstimulasikan proses kecerdasan manusia seperti pembelajaran, penalaran, dan pengembangan diri. Lalu pengalaman masa lalu untuk meningkatkan aturannya. Berikut adalah beberapa contoh bidang di mana AI digunakan. Yang pertama, bisnis. Robot yang digerakkan oleh AI kini melakukan banyak tugas yang sangat berulang, terutama dalam manufaktur. Kedua, pendidikan. Perangkat lunak AI secara otomatis menilai pekerjaan siswa, menilai kinerja siswa manajemen,
dan kemajuan dan memberikan dukungan tambahan bila diperlukan. Yang ketiga, keuangan. Algoritma pemilihan saham berbasis robot memberikan saran tentang saham apa yang akan dibeli dan dijual. Yang keempat, layanan kesehatan. AI dapat digunakan untuk mendiagnosis yang lebih baik dan lebih cepat daripada manusia, sehingga meningkatkan hasil pasien dan mengurangi biaya. Kemudian analisis data. Analisis data adalah penggunaan perangkat lunak dan algoritma untuk menemukan, mendeskripsikan, menginterpretasikan, pengkomunikasian, dan menerapkan pola yang bermakna dalam data untuk meningkatkan kinerja bisnis. Alat analisis data diambil dari berbagai disiplin ilmu, termasuk pemrograman komputer, matematika, riset operasi, dan statistik. Nah, sekarang kita masuk ke dalam subbab SIA dan blockchain. Pada tahun 2008, Satoshi Nakamoto menemukan blockchain untuk mencatat transaksi mata uang kripto seperti Bitcoin secara digital. Sejak saat itu, teknologi blockchain telah diadaptasi sehingga hampir semua hal yang bernilai dapat dicatat. Dan blockchain pribadi telah dikembangkan untuk penggunaan bisnis. Sama seperti orang tidak perlu tahu persis bagaimana internet atau mobil bekerja. Mereka tidak perlu tahu detail teknis tentang cara blockchain untuk menggunakannya. Namun, pengetahuan dasar tentang teknologi blockchain ini dapat membantu pengguna memanfaatkan teknologi tersebut dengan lebih baik. Nah, di sini juga ada yang namanya rantai blok, yang merupakan catatan digital individual yang dihubungkan bersama menggunakan kriptografi dalam suatu daftar. Blockchain tidak disimpan di satu lokasi. Blockchain ini adalah buku besar terdistribusi yang berfungsi sebagai basis data terdesentralisasi. Setiap komputer dalam jaringan peer-to-peer terdistribusi menyimpan salinan buku besar untuk mencegah satu titik kegagalan. Karena blockchain sendiri dikelola oleh jaringan yang mengikuti protokol untuk komunikasi antar simpul dan memvalidasi blok baru, tidak perlu otoritas pusat yang mengendalikan semuanya. Informasi dicatat dalam blockchain dipublikasikan sehingga setiap orang di jaringan peer-to-peer blockchain memiliki salinan blockchain dan semua transaksi dapat diakses oleh semua orang. Nah, berikut merupakan gambaran singkat tentang cara kerja blockchain. Yang pertama ada memulai transaksi. Dua pihak seperti pembeli dan penjual memutuskan untuk menukar sesuatu yang bernilai dan meminta agar transaksi dimulai. Poin kedua, validasi transaksi. Transaksi dikirim ke noda jaringan peer-to-peer yang menggunakan algoritma untuk memvalidasi detail transaksi secara bersamaan, termasuk waktu, jumlah dolar, dan partisipan. Untuk mencapai konsensus mayoritas sederhana, 50% node harus memvalidasi blok. Dan untuk poin ketiga yaitu buat blok. Karena setiap blok dalam rantai dapat menyimpan hingga 1 MB data. Transaksi yang terverifikasi digabungkan dengan ratusan atau ribuan transaksi serupa untuk membuat blok baru untuk buku besar. Jumlah dolar transaksi dan tanda tangan digital kedua pihak telah disimpan dalam blok. Untuk poin keempat, yaitu hitung dan masukkan hash. Setiap blok diberi 2 kode unik atau potongan informasi pengenal yang disebut dengan hash, yang membedakan dari blok lain. Kode hash menggunakan algoritma matematika untuk mengubah informasi digital menjadi serangkaian angka dan huruf. Seperti itu. Nah, satu hash adalah
khas dari blok saat ini, dan kedua adalah khas dari blok yang mendahuluinya dalam rantai. Ketika blok baru ditambah ke rantai, blok tersebut dihubungkan ke blok sebelumnya dengan menyimpan khas kriptografi yang dihasilkan dari konten blok sebelumnya. Khas kedua memastikan bahwa tidak pernah putus dan setiap blok direkam secara permanen dan tidak dapat diubah. Untuk yang terakhir yaitu selesaikan transaksi. Blok tersebut ditambahkan ke blockchain dan semua komputer lain yang menyimpan blockchain diperbarui secara otomatis. Ini dapat melengkapi proses pencatatan transaksi dan hak kepemilikan atas barang berharga tersebut diwariskan dari penjual kepada pembeli. Blockchain juga memiliki beberapa keuntungan signifikan, termasuk yang berikut ini. Yang pertama, ketepatan. Transaksi diverifikasi oleh ribuan komputer yang terhubung dalam jaringan, bukan oleh manusia yang rentan terhadap kesalahan. Bahkan, jika komputer membuat kesalahan komputasi, kesalahan tersebut tidak akan menyebar ke seluruh blockchain kecuali setidaknya 51% komputer dalam jaringan memvalidasi kesalahan tersebut. Nah, poin kedua, transparansi. Data blockchain bersifat transparan, artinya semua detail transaksi termasuk nama pengguna, jumlah transaksi, tanggal dan waktu transaksi, dan siapa yang menggunakan transaksi tersebut terbuka untuk dilihat semua orang di blockchain. Untuk poin ketiga yaitu konsistensi data. Dalam sistem lama, data seringkali berada di beberapa basis data dan pencarian data bisa jadi rumit. Data juga tidak bisa konsisten di antara basis data, dengan beberapa di antaranya diperbarui dan lainnya tidak. Dengan blockchain, data disimpan di satu lokasi saja. Nah, selanjutnya yaitu poin keempat, desentralisasi. Dengan menyimpan blockchain di semua komputer jaringan, risiko data yang disimpan secara terpusat dapat dihilangkan. Misalnya, jika salinan blockchain diretas atau disusupi, hanya salinan tersebut yang terpengaruh. Hal ini dapat mengurangi atau menghilangkan persyaratan tradisional untuk mencegah file dan basis data. Selanjutnya, poin ke-6, yaitu efisiensi. Blockchain bekerja sepanjang hari, setiap hari, dan transaksi dapat diselesaikan dalam hitungan menit dan dianggap aman dalam waktu tidak lebih dari beberapa jam. Dibandingkan dengan jam kerja yang terbatas dan waktu tunggu berhari-hari agar transaksi dapat diselesaikan dan uang dapat tersedia. Nah, pada poin ke-7 yaitu keamanan. Blockchain sulit dirusak. Tidak ada satu titik kegagalan. Jika satu node mati, ada salinan buku besar di semua node lainnya. Informasi dibagikan dan terus-menerus direkonsiliasi oleh ribuan komputer. Blok baru selalu ditambahkan secara kronologis ke akhir blockchain. Sangat sulit untuk kembali dan mengubah isi blok karena setiap blok berisi khasnya sendiri dan khas dari blok sebelumnya. Jika informasi diubah, khas untuk blok sebelumnya dan berikutnya juga berubah, dan ini mengganggu status bersama buku besar. Ketika komputer jaringan lain menyadari bahwa perubahan tersebut telah menyebabkan masalah, konsensus tidak mungkin lagi. Sampai masalah terpecahkan, tidak ada blok baru yang dapat ditambahkan ke blockchain. Nah, meskipun blockchain memiliki banyak keuntungan penting, ada tantangan signifikan dalam penerapannya, termasuk masalah politik dan regulasi. Tantangan-tantangan ini meliputi yang pertama, biaya. Biaya merupakan keuntungan blockchain karena biaya transaksi lebih rendah, tetapi juga merupakan kerugian karena teknologi yang dibutuhkan untuk
mengoperasikan blockchain mahal. Begitu pula dengan ribuan jam yang dihabiskan untuk memproduksi perangkat lunak khusus dan proses backend yang dibutuhkan untuk memasukkan teknologi blockchain ke dalam sistem bisnis saat ini. Dan yang kedua yaitu hilangnya privasi dan kerahasiaan. Karena pengguna blockchain tidak dapat mengidentifikasi mereka yang terlibat dalam transaksi, pengguna yang tidak jujur dapat menggunakan jaringan blockchain seperti Bitcoin untuk melakukan pembelian ilegal. Untuk mencegah hal ini, beberapa negara seperti Amerika Serikat melarang anonimitas penuh dengan mengharuskan bursa daring untuk mengumpulkan informasi pelanggan, memverifikasi identitas mereka, dan mengonfirmasi bahwa mereka tidak ada dalam daftar teroris yang tidak diketahui atau diduga. Dan poin terakhir yaitu kerentanan. Serangan 50% sulit dilakukan karena daya komputasi yang dibutuhkan untuk memperoleh kendali mayoritas atas jaringan blockchain. Hal itu dapat berubah seiring dengan penurunan biaya teknologi, dan para peretas dapat menyewa daya komputasi dengan harga terjangkau daripada membelinya. Selain itu, serangan ini dapat menjadi lebih sulit karena jumlah node dalam jaringan blockchain meningkat. Yang selanjutnya ada komputasi awan, virtualisasi, dan Internet of Things. Yang pertama ada komputasi awan. Nah, awan memanfaatkan baterai tinggi jaringan telekomunikasi global modern untuk memungkinkan karyawan menggunakan browser guna mengakses perangkat lunak, dalam kurung perangkat lunak sebagai layanan, kemudian ada perangkat keras atau infrastruktur sebagai layanan, dan seluruh lingkup aplikasi atau platform sebagai layanan dari jarak jauh. Pengaturan ini disebut sebagai cloud pribadi, publik, atau hibrida, tergantung pada apakah sumber daya yang diakses dari jarak jauh sepenuhnya dimiliki oleh organisasi, pihak ketiga, atau campuran keduanya. Nah, komputasi awan ini berpotensi menghasilkan penghematan biaya yang signifikan. Misalnya, alih-alih membeli, memasang, dan memelihara salinan perangkat lunak yang terpisah untuk setiap pengguna akhir, suatu organisasi dapat membeli satu salinan, memasangnya di server pusat, dan membayar hak bagi sejumlah karyawan tertentu untuk menggunakan perambanan secara bersamaan guna mengakses dan menggunakan perangkat lunak tersebut dari jarak jauh. Selain mengurangi biaya, sentralisasi sumber daya komputasi dengan komputasi awan, baik publik, privat, atau hibrida, memudahkan perubahan perangkat lunak dan perangkat keras, sehingga meningkatkan fleksibilitas. Selanjutnya ada virtualisasi. Nah, virtualisasi ini memanfaatkan kekuatan dan kecepatan komputer modern untuk menjalankan beberapa sistem secara bersamaan pada satu komputer fisik. Nah, hal ini memangkas biaya perangkat keras karena lebih sedikit komputer yang dibeli. Nah, lebih sedikit mesin berarti biaya perawatan menjadi lebih rendah, dan biaya pusat data juga turun karena lebih sedikit ruang yang perlu disewa, yang juga mengurangi biaya utilitas. Yang selanjutnya ada Internet of Things. Nah, Internet of Things ini mengacu pada penyematan sensor di banyak perangkat seperti lampu, pemanas dan pendingin udara, kemudian ada peralatan, dan juga sebagainya, sehingga perangkat tersebut kini dapat terhubung ke internet. Yang selanjutnya ada SIA dan strategi perusahaan. Nah, sistem informasi manajemen atau SIA ini suatu organisasi memainkan peran penting dalam membantu organisasi tersebut mengadopsi dan mempertahankan posisi strategisnya. Untuk mencapai kesesuaian yang erat di antara berbagai aktivitas, diperlukan pengumpulan data tentang berbagai setiap aktivitas. Nah, di sini ada 3 faktor yang mempengaruhi desain dari SIA, yaitu yang pertama ada informasi teknologi, kemudian ada bisnis strategi, dan juga organisasi budaya.
Perkembangan teknologi informasi dapat mempengaruhi strategi bisnis. Misalnya, internet telah mempengaruhi cara banyak aktivitas dilakukan secara mendalam, yang secara signifikan mempengaruhi strategi dan posisi strategis. Nah, internet ini memangkas biaya secara drastis, sehingga membantu perusahaan menerapkan strategi berbiaya rendah. Jika setiap perusahaan menggunakan internet untuk mengadopsi strategi berbiaya rendah, maka dampaknya mungkin bermasalah. Memang, salah satu kemungkinan hasilnya adalah persaingan harga yang ketat di antara perusahaan. Dengan kemungkinan besar, sebagian besar penghematan biaya disediakan oleh internet diteruskan ke pelanggan industri daripada disimpan dalam bentuk laba yang lebih tinggi. Selain itu, karena setiap perusahaan dapat menggunakan internet untuk mengefisiensi aktivitasnya, perusahaan tidak mungkin memperoleh keunggulan kompetitif jangka panjang yang berkelanjutan. Selain itu juga penting untuk menyadari bahwa desain dari SIA ini juga dapat mempengaruhi budaya organisasi dengan mengendalikan aliran informasi dalam organisasi. Misalnya, SIA yang membuat informasi mudah diakses dan tersedia secara luas cenderung meningkatkan tekanan untuk desentralisasi dan otonomi yang lebih besar. Yang selanjutnya yaitu ada peran SIA dalam rantai nilai. Nah, untuk memberikan nilai kepada pelanggan mereka, sebagian besar organisasi melakukan sejumlah aktivitas yang berbeda. Nah, aktivitas tersebut dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu bentuk rantai nilai yang terdiri dari 5 kegiatan utama yang secara langsung memberikan nilai kepada pelanggan. Yang pertama yaitu ada logistik masuk. Nah, logistik masuk ini terdiri dari penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian bahan-bahan yang digunakan organisasi untuk menciptakan layanan dan produk yang dijualnya. Misalnya, produsen mobil menerima, menangani, dan menyimpan baja, kaca, dan karet. Yang kedua yaitu ada operasi. Nah, operasi ini sendiri merupakan kegiatan mengubah masukan menjadi produk atau layanan akhir. Misalnya yaitu kegiatan jalur perakitan mengubah bahan mentah menjadi suatu mobil jadi, dan juga pengecer mengeluarkan barang dari kotak pengemasan dan meletakkan barang satu persatu di rak agar dapat dibeli pelanggan. Yang ketiga ada logistik keluar. Nah, logistik keluar ini sendiri yaitu kegiatan mendistribusikan produk atau layanan jadi kepada pelanggan. Contohnya adalah pengiriman mobil ke dealer mobil. Yang selanjutnya ada pemasaran dan penjualan. Nah, pemasaran dan penjualan ini merupakan kegiatan yang membantu pembeli untuk membeli produk atau layanan organisasi. Periklanan merupakan salah satu contoh kegiatan tersebut. Kemudian ada melayani, yaitu kegiatan yang menyediakan dukungan pasca penjualan kepada pelanggan. Contohnya termasuk layanan perbaikan dan juga layanan pemeliharaan.